Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang kapan THR dan gaji ke-13 PNS akan cair. Yang pertama, pemerintah telah memastikan pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun ini. Kemudian, apakah besarannya sama dengan tahun lalu? Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahma Tarwata menyatakan penyaluran THR PNS belum berubah seperti yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2022, bahwa THR akan diberikan tanpa komponen tunjangan tukin seperti yang terjadi pada 2 tahun terakhir. Untuk THR belum ada update, ungkap Isa saat berbincang dengan CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam RAPBN 2022, kebijakan untuk THR dan gaji ke-13 saat ini sama dengan tahun 2021, di mana gaji pokok PNS golongan ada dalam tabel yang ada dalam video ini. Kemudian dari golongan 1, kemudian dari gaji pokok PNS golongan 2, dari 2A, 2B, 2C sampai dengan 2D. Kemudian ada lagi tabel untuk gaji pokok untuk PNS golongan 3 dari 3A, 3B, 3C, dan 3D. Pegawai negeri sipil dipastikan akan tetap mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 pada tahun ini, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022. Dalam undang-undang ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 PNS. Meskipun demikian, nilainya belum disebutkan. Adapun pemberian THR akan dilakukan sesaat sebelum Idul Fitri yang jatuh di awal Mei. Biasanya diberikan 2 minggu sebelum Lebaran, yang artinya akan cair pada April mendatang. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan cair oleh pemerintah. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahma Tarwata mengatakan kemungkinan skema pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini akan sama dengan tahun lalu. Berikut ini jadwal THR PNS tahun 2022 yang akan cair pada masa Idul Fitri 1443 Hijriah. Dalam RAPBN 2022 terdapat bocoran tentang jadwal pembagian THR PNS 2022. Hal tersebut terdapat pada bagian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF tahun anggaran 2022. THR PNS tahun 2022 akan diberikan 2 minggu sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. THR atau tunjangan hari raya merupakan hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan baik oleh instansi pemerintah, baik ASN dan TNI atau Polri maupun pihak swasta. Pembagian THR ini sifatnya berupa uang yang harus dibayarkan sebelum menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dikutip dari ayobandung.com, skema pembayaran THR PNS tahun 2022 telah diatur dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2022. Sementara itu, untuk gaji ke-13 PNS dijadwalkan cair pada tahun ajaran baru di antara bulan Juni atau Juli mendatang. Belum terdapat informasi lebih lanjut mengenai besaran pasti THR PNS tahun 2022 dan gaji ke-13, tetapi jumlah besaran THR untuk PNS terdiri dari gaji pokok dan tunjangannya tanpa ada potongan apapun. Tunjangan hari raya pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat Lebaran. Tapi apa iya harus langsung dihabiskan untuk perayaan hari raya? Sebetulnya tidak juga. Menurut analis sekuritas Dani Rahmat,
THR sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi keuangan, sehingga dalam penggunaannya harus dengan memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Pertama, harus diprioritaskan keamanan keuangan. Jangan sampai bablas aja, bahkan dipakai sebelum terima uangnya. Ini sering banget terjadi, ganti gadget dan sebagainya. Nanti bayarnya pakai THR, kan kayak gitu. Nah, sama seperti mengatur keuangan di hari biasa, alokasi dana THR sebaiknya dibagi menjadi beberapa pos kebutuhan. Sarannya, prioritas pertama digunakan untuk membayar hutang sebesar 30% dari uang THR. Jumlah tersebut mengikuti proporsi standar penggunaan utang dari penghasilan. Tunjangan hari raya juga merupakan hak non-upah bagi para pekerja atau karyawan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Lalu, seperti apa perhitungan THR tahun 2022 untuk para karyawan dari sebuah perusahaan? Nah, pembayaran THR ini wajib dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Artinya, karyawan akan mendapatkan THR sebentar lagi jika Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya Idul Fitri bagi pekerja atau buruh di sebuah perusahaan. Dalam peraturan pemerintah tersebut, THR berhak diberikan kepada pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 1 bulan atau lebih, serta pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tentu atau pekerjaan yang dengan menggunakan perjanjian kerja dengan waktu tertentu. Jadi buat semuanya, kita tunggu aja kapan THR kita akan cair. Selamat Idul Fitri dan semoga puasanya lancar sampai akhir. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Bahkan silakan kalian share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.